Halo, baru aja selesai pemeriksaan nih yang udah ke 20 week sama 20 week? 20 week. 20 jalan. Iya, sama dokter Reza. Puas banget tadi hasilnya. Kita udah lihat, terus alhamdulillah semuanya aman. Semuanya sehat. Sempurna, minta doanya aja mudah-mudahan. Nanti hasilnya bagus. Iya, posisinya sekarang gimana sih, Dok? Kepala sini. Kepala di bawah ya? Yes, betul. Kepala di sini. Mungkin kepala di sini, Ini soalnya kaki di sini. Setiap malam tuh dia Gerak ya? di sini, Iya, di kaki bawah di sini. Ini kaki. Oh, berarti yang dari kemarin gerak-gerak itu kepala ya? Iya, betul. Di bawah di kepala ya. Di tulang belakang. Ini masih tulang-tulang semua sini ya. Dok, emang begitu? Ya, masih 300 gram, 3 ounce, memang demikian ya. Oh, 300 Iya, gram. masih 300 gram dia. Belum nyampe situ kok, setengah. Kecil banget. Tapi dia sudah terbentuk nih. Jadinya 300 gram sebenarnya berat tulangnya itu. Nah, dia bikin fondasinya dulu. Bikin fondasi di tulang belulangnya. Justru ini yang paling penting kita lihat. Kenapa? Kalau udah 7 bulan, 8 bulan kita udah nggak bisa melihat tulang lagi. Oke, karena udah tertutup ya semua. Udah ada lemak, otot kita susah melihat ada kelainan apa. Justru ini paling penting. Kenapa? Di sini kita bisa melihat kalau ada kelainan. Misalkan ada sindrom Down, sindrom apa bisa kita lihat. Itu kekhawatiran. Itu kita bisa lihat. Soalnya mana gitu ya, Dok, kayak pikirannya tuh jelek gitu. Jadi kalau trimester 1 sebetulnya sindrom Down bisa kita lihat di trimester 1 ya, dari 0 sampai 13 minggu kita bisa lihat ada sindrom Down nggak nih, itu satu. Kemudian trimester 2 kita lihat kalian apakah ada stunting nggak sih? Oh iya, bisa dilihat. Oke, iya. Dari apa? Dari struktur tulangnya. Nih, kemudian kretinisme, mohon maaf ya, cebol atau gimana, itu kelihatan dari tulang ininya. Ada yang bengkok tidak, nah, itu penting banget. Nah, tapi di trimester 3 di 28 minggu ke atas kita lihat bibir, kita lihat jari-jari, itu karena udah terbentuk di usia hamil segitu. Nah, jadi ada timing-timingnya. Iya. Oke, saat ini sih tanda sindrom tidak ada. Alhamdulillah. Bagus, normal ya, struktur kaki juga bagus, tidak stunting. Alhamdulillah. Ya. Terus dia nggak bisa minum susu kehamilan gitu, Dok? Tidak wajib. Tidak wajib ya? Tidak wajib. Oke. Karena nutrisi tidak hanya ada di susu. Oke. Terus saya minum susu muang nggak enak. Bisa ganti telur, bisa ganti ikan, bisa ganti daging. Gitu, Iya. Tuh. Yang terpenting adalah daging sih sebenarnya ya. Daging merah ya? Harus sama proteinnya. Karena itu mungkin protein. Bener gak kalau misalkan kita minum suka makanin batu es itu nanti bayinya jadi gede di dalam gitu. Batu es itu hanya suhu aja. Yang mempengaruhi bayi besar itu adalah kalori. Misalnya, Dok, saya tiap hari makan manis aja sampai 9 bulan, berpotensi bisa bayinya sangat besar, tapi yang berpotensi itu tergantung genetik. Ya, kalau memang genetiknya dia tidak besar dan ibu tidak ada diabetes mellitus dalam kehamilan, dia tidak akan besar sebanyak apapun ibu makan. Nah, satu lagi, Dok, boleh? Jadi pengennya kita tuh lahirannya normal, gitu kan? Nah, terus ada beberapa artikel yang dibaca, katanya kan ada rumah sakit atau dokter yang pro normal dan sesar. Iya. Nah, karena kita pengen normal, apa nih yang harus kita lakukan? Nah, prinsipnya gini, normal itu kan prinsipnya ada 3P ya, passage, passenger, dan powernya. Maksudnya itu jalan lahirnya, panggulnya berarti tidak boleh sempit. Ya kan, jadi harus panggulnya luas, panggul ibunya, tulang panggulnya. Kalau segini sebetulnya kita akan lihatnya di waktu 9 bulan. Oh, oke. Gitu. Itu di passage-nya. Passenger bayinya jangan terlalu besar, dia sampai 4 kilo. Begitu 4 kilo, kayaknya nggak turun deh. Kalau besar atau enggaknya itu dipengaruhi apa? Genetik bayi. Iya, kalau ternyata dia besar, genetiknya dia besar, lahir 4 kilo dia bisa resiko nyangkut dan tidak bisa lahir normal. Oke. Nah, yang terakhir adalah power, tenaga ibu, makanya nutrisi itu penting. Untuk apa? Untuk power begitu waktu melahirkan. Gitu. Jadi ibunya ada power, buat apa sih? Buat nge-push waktu ngedam dia turun. Gitu. Sekarang kalau powernya nggak ada, ngedam lemas ya nggak turun-turun, akhirnya stagnan, sesar juga. Intinya sih 3P gitu kalau lahir normal ya. Makasih Dokter Reza. Thank you dokter. Ya, keren banget sama ya. Mari, Dok. Ya, mari saya Bapak. Tunggu depan ya. Iya. Terima kasih. Nah, kita baru aja selesai tadi tuh pemeriksaan USG 4D ya. Iya. Puas banget sih aku. Sini aja.
Ya, jadi rekomendasinya tadi udah sama dokter ya. Paling olahraga di usia 5 bulan itu kita harus Apa? banyakin jalan kaki. Tuh kan. Soalnya aku sekarang udah mulai kayak ngerasa ngos-ngosan gitu, terus kadang bangun tidur tuh suka sesek. Nah, berarti solusinya itu harus jalan kaki pagi ya. Kasih internet lo aja sih gampang. Sama nanti aku mau ini juga loh, mau yoga juga. Jadi ditunggu aja ya. Kita yoga bareng. Bye. Oke, jadi kita sekarang mau diskusi. Menurut aku, ini dia itu seperti bapaknya yang suka nyureng. Jadi alisnya gini, gitu nyebelin tuh. Tuh bapaknya suka gitu. Makanya kamu tuh jangan suka nyureng-nyureng. Apalagi yang menurut kamu mirip aku dan mirip kamu? Nih matanya dia tuh apa? Matanya agak matanya agak dalam. Oke, tulang matanya ini agak ke dalam bawahnya katanya Willy. Terus apalagi ya? Bibirnya, menurut aku bibirnya mirip dia. Bibirnya mirip dia. Itu tuh dagunya, kelihatan gak sih? Nah, dagunya dia di sininya tuh kayaknya agak sedikit lebar, tapi bentuk tulangnya menurut aku seperti bapaknya, tegas gitu. Nah kalau aku kan agak-agak tebel, bulat gitu ya. Batman. Ya kalau dia kan tegas gitu. Terus aku nggak mau kasih lihat semua, takut bocor. Nih kita mau periksa baby karena sekarang usianya udah 24 minggu. 24 minggu 5 hari kan? Iya, lebih 5 hari. Hampir 25. Berarti berapa bulan ya? 5 ya? Sampai jalan 6, aku udah 6. 6 kayaknya mau 7 kali ya. Mau 6 ya? Terus nendangnya udah parah banget, tenaganya udah kuat banget. Pengen nanya-nanya sih itu normal atau enggak sama dokternya. Gitu. Kemarin berapa? 56 nih. 9 kilo. 9 kilo ya. Hasil yang kemarin mau dibawa ya? Bawa. Sekarang ada keluhannya kan? Nah sekarang udah mulai susah tidur sih. Nggak bisa tidur. Ada mual udah mulai. Udah mulai lagi. Mual. sakit kepala. Iya tuh sakit kepala. Kemarin sempat demam tuh 3 hari tuh, 3 malam. Tapi sekarang udah enggak. 100 per 60 tensinya normal ya. Terima kasih. Mari, silakan masuk. Halo dok. Ya, gimana? Ada keluhan nggak? Kemarin sempet demam 3 hari dok, tapi sekarang udah sembuh. Terus udah mulai kayak sedikit mual-mual lagi. Nggak tahu tuh aneh deh. Terus lebih ke pegel-pegel. Ada gejala mah nggak sebelum hamil? Atau memang punya mah? Pernah punya mah. Pernah ya, oke mungkin jangan. Itu kondisi yang normal sih, itu nggak masalah. Selama nggak ada flek-flek darah dan sebagainya. Gerakan bayi aktif? Aktif banget dok. Oke, yuk kita periksa dulu ya. Udah 6 bulan sekarang ya. 6 bulan. Wow. 6 bulan 3 hari. Oh, udah disiapin. Wah, mukanya. Iya betul. Hidungnya udah kelihatan. Jadi pas 7 bulan 8 bulan kalau dicatat lagi. Detail. Tapi ini udah kelihatan kan dok? Udah.
nggak ada apa-apa gitu. Sejauh ini enggak. Nah, alhamdulillah. Dari struktur bentuk tulangnya normal, bentuk apa rongga-rongga hidung, rongga mata. Wah, ini dokternya nih. Kita periksa lagi. Kita evaluasi selanjutnya, pergerakannya aktif. Jadi sekarang tuh udah normal ya dok, per 30 menit bangun, 30 menit Betul tidur. sekali. Iya reguler. Itu tanda bayinya sehat. Kalau bayi yang nggak sehat ya jarang banget aktifnya. Kenapa? Biasanya kurang nutrisi kalau gitu. Oh, kemarin sempat heran sih dok, kok aktif banget dan itu tendangannya tuh kuat banget Lebih berasa ya. sampai amunya enak. Ya dampaknya itu siapa yang malam nggak bisa tidur biasanya Iya, gitu. oh mungkin mual gara-gara Jadi lambungnya itu mungkin ya ketendang dia atau bagaimana ya. Kalau posisi tidur gitu dok? Sebetulnya sih baiknya memang dari ke kiri ya, tapi ini kan karena masih 6 bulan itu masih bebas-bebas aja sebenarnya. Cuma mungkin diajarkan dari sekarang supaya nanti tidak lupa pas waktu 9 bulan itu ke kiri ya. Oke. Supaya aliran-darahnya lancar. Emang kalau ke kanan kenapa dok? Di kanan itu ada pembuluh darah vena besar. Itu pembuluh darah yang ngalirin sirkulasi darah bayinya. Kalau dia bayangkan aja, kalau udah 9 bulan kan bayinya kan besar. Oh, Jadi meskipun jadi nanti ibu begitu miring ke kanan, pembuluh darah yang besar itu tertekan oleh dia. oke. Makanya kalau hamil kecil belum berpengaruh karena masih kecil dia. Tapi kalau dia udah 9 bulan, berat udah mungkin 3 kilo, itu akan mengganggu sebetulnya. Makanya diajarkan dari sekarang. Kalau sekarang sebenarnya nggak berpengaruh sih, miring kanan ke kiri untuk pas 9 bulan diharapkan. Terus kalau pusing-pusing gitu itu Karena aliran darahnya itu kan terbagi dua. Jadi terbagi dua ke ibu dan ke bayi. Begitu terbagi dua maka oksigenasi ke kepalanya kurang, kayak lebih pusing apa kayak gitu. Itu hal yang normal, makanya ibu hamil itu banyak istirahat, banyak makan tuh untuk memenuhi kadar oksigen sebenarnya sih gitu. tapi kayak sunmol gitu aman dok? Boleh, kalau dok sakit banget beda loh, antara pusing dan sakit itu berbeda ya. Kalau sakit itu berdenyut ya, kalau pusing kan mungkin kelenyangan atau apa. Kalau kelenyangan atau pusing itu menandakan oksigenasi yang kurang. Kalau pusing. Tapi kalau sakit. Ototnya kaku, entah kurang istirahat kah, kurang minum kah, ototnya kaku. Boleh pakai paracetamol bila sakit. Tapi berat pusing jangan, karena itu bukan obatnya. Kalau pusing gimana? Istirahat, banyak minum air putih. Gitu. Berbeda. Soalnya terlalu banyak minum paracetamol nanti mengganggu ke pertumbuhan jantung bayi. Nggak boleh. Boleh. Kemarin pas demam sempat minum paracetamol. Demam boleh. Demam boleh. Tapi demam tuh dilihat lagi, kurang minum juga bisa demam. Karena demam itu kan alarm tubuh ya. Tubuh kita nggak enak badan nih, capek atau apa, agak demam. Kita bilang subfebrile, jadi agak hangat tapi bukan nggak sampai 38, 39 nggak sampai. Dia mungkin 3 sekian biasanya. Ya hangat banget kemarin. Itu subfebrile itu banyak minum air putih. Paracetamol boleh. Oke, bentuk kepalanya normal, aman. Tidak tampak ada kelainan, sesuai kebutuhan ya. Jadi di sini sekarang udah bisa dilihat apa mongolia atau enggak gitu ya? Oh iya, sudah. Nih, kita ukur dari bentuk kepalanya. Kemudian kita lihat nanti dari tulang hidungnya ya. Selanjutnya Ini dia detak jantung. Ya, Alhamdulillah kita reguler masih aman. Detail banget nih rekomendasi ini Dokter Reza Premier Menteng. Oke, normalnya semuanya bagus normal, tidak tampak ada kekurangan sedikit pun. Mudah-mudahan lahirnya pun nanti normal. Amin. Alhamdulillah. Dok, ini ada beberapa pertanyaan netizen Boleh, yang harus dijawab. Haji mumpung Jadi ya. tadi udah dijawab kan. Oke. Normal nggak kalau bayinya aktif banget di usia sekarang? Sangat normal Sangat dan normal. harus normal. Harus aktif maksudnya. Terus di usia berapa dia itu mulai bergerak dok? Bayi itu sebetulnya dari awal kehamilan itu sudah bergerak sebenarnya, ya. Cuman pertanyaannya apakah ibu itu merasakannya kapan? Biasanya seorang wanita hamil itu lebih sensitif di usia hamil 16 minggu. Jadi sudah merasa bergerak, tapi cuma baru kedutan aja. Kayak nendang tak, dia bilang lagi. Biasanya seperti itu, dia 16 minggu biasanya. Jadi kayak gelembung-gelembung gitu, Ya. aku pernah ngerasain sih. Jadi kalau sudah, apalagi sampai 24 minggu, itulah lebih terasa lebih aktif lagi. Kenapa? Karena dia sudah semakin besar ya.
Gimana kalau misalkan bayinya itu sampai usia 24 minggu belum gerak-gerak dok? Karena banyak yang bilang gitu sama Oke, aku. betul sekali. Oh. Pertanyaannya adalah hidup tidak bayinya. Gitu. Kenapa dok? Hidup atau tidak? Oke. Karena ada yang namanya kematian mudah, di mana janinnya itu dari awal sampai dengan mungkin 24 minggu itu dia tidak berkembang. Itulah pentingnya kita evaluasi USG itu untuk melihat jantungnya bagaimana, apakah ada kelainan jantung. Khawatirnya itu dia kelainan jantung itu dia bisa meninggal di dalam. Itu satu ya, karena kan berhenti jantungnya. Itu yang terpenting. Makanya apabila 24 minggu, dok kok saya nggak ngerasain apa-apa ya, mesti hati-hati gitu. Soalnya mayoritas 16 minggu aja sudah bisa merasakan, walaupun jarang. Apalagi 24 minggu gitu. Kalau tidak merasakan gerakan bayi, mesti hati-hati karena itu adalah tanda bahaya dalam kehamilan. Yang penting konsul ke dokter, terus USG dulu, terus Iya, betul sekali. baru nanti tanya sama dokternya ya. Yes. Oh iya dok, kemarin saya sempat makan seafood, saya lagi pengen banget makan seafood, kan katanya makan kerang itu kan banyak merkurinya kan. Terus aku sempat makan kerang itu 2 porsi. Jadi sebenarnya gini dok, seafood boleh nggak sih lagi hamil? Boleh, tidak ada yang tidak boleh. Hanya saja perlu diperhatikan, dia terutama mungkin seafood yang dimasak setelah matang. Di situ ada risiko, ada ya cacing di situ. Cacing kolonopsis namanya ya, risiko ya. Bukan berarti ada, cuman kan risiko itu selalu ada, mesti kita hati-hati. Dok, memang dampaknya apa? Bila benar ternyata ada cacingnya, maka cacing itu atau makanan yang kita makan itu dia akan menembus ke plasenta dan ke bayinya. Jadi itu bayinya biasanya. Tapi sekali-kali nggak apa-apa gitu kan kayak. Ya mudah-mudahan sih aman ya. Tapi selama dok masaknya bagus kok, bersih ya, main aja kok gitu. Jadi maksudnya bukan tidak boleh, tapi hal yang perlu diperhatikan. Yang kedua, dok kerang bagaimana? Hati-hati, kerang di perairan Indonesia itu kurang baik. Apalagi kerang hijau. Mengapa dok? Karena kadar timbalnya tinggi. Itu sih sebenarnya ya. Jadi sesekali boleh, tapi kalau bisa ya tidak dulu aja. Iya, ya. Pengen banget. Terus kenapa nih dok kalau misalkan malam itu kok aku tuh ngerasa kayak perutnya tuh lebih gede, terus siang sama pagi gitu kayak lebih kecil gitu. Oke, itu sih sebetulnya lebih ke sugesti. Mengapa? Ingat, pada kondisi pagi hari dan malam hari tentunya kita akan lebih konsentrasi baik pada malam hari. Ya kan? Dok, saya juga konsentrasi siang, oke, tapi kan banyak kan sudah neglected oleh pekerjaan dan sebagainya. Sebetulnya sih bentuk perut saya segitu aja, nggak mungkin dia lebih besar atau mengecil ya, tidak ya, kecuali mungkin aktivitas dari lambung juga bisa ya. Misalnya asam lambung yang meningkat, dia kan sedikit kembung biasanya, tapi tadi kempes lagi. Jadi intinya sih sama saja. Sama aja. Terus terakhir dok, kalau misalkan banyak ini terakhirnya. Iya, kalau misalkan nih selama hamil itu nggak minum vitamin sama sekali, itu gimana? Sebetulnya gini, sebetulnya dok, apa-apa nggak sih? Dibilang apa-apa sih bisa terjadi, apa-apa bisa juga tidak. Gitu ya. Jadi dok, kalau gitu saya selama hamil gak usah minum vitamin dok. Ya fine-fine aja, tapi kembali ke tujuan kita untuk hamil. Kita kan pengen menghasilkan bayi yang kualitasnya baik. Ya, kalau ingin hamil lahir ya udah nggak perlu vitamin, tapi kan tentunya kualitas bayinya akan kurang baik. Tuh, tapi ingat, kalau kita tidak mengkonsumsi vitamin sama sekali, resiko defisiensi atau kekurangan vitamin bayinya akan meningkat. Contoh bisa stunting, kerdil bayinya. Kok bisa kerdil? Iyalah, kan ibarat kita mau memproduksi suatu bahan. Kalau bahannya itu kurang baik, maka hasilnya pun kurang baik. Gitu lah. Jadi kalau memang tubuh kita berkecukupan, kemudian nutrisinya terpenuhi, akan menghasilkan kualitas bayi yang baik. Gitu. Jadi menurut saya vitaminnya bagus. Itu dan penting. Kok bisa wajib ya? Bila ingin anak kita pintar, cerdas, tidak mudah sakit-sakitan. Itu kan dari kadar nutrisi yang terbentuk pada saat rekonsepsi dan konsepsi, pada saat kehamilan di prenatal. Berarti harus diusahakan minum vitamin. Kalau Vitamin bisa harus yang mahal, enggak juga intinya bukan mahal atau murah itu ya. Yang terpenting adalah kadarnya. Itu yang terpenting ya. Jadi yang penting kadarnya, dan tujuannya contoh hamil kecil ya untuk asam folat gitu ya. Enggak usah yang lainnya dulu. Itu yang terpenting asam folat. Nanti kalau sudah memasuki 5 bulan ada nutrisi tambahan lagi seperti kalsium dan vitamin D. Supaya apa? Sudah kalau kasih kalsium vitamin D supaya pertumbuhan tulang itu baik, sehingga melahirkan bayi yang tidak stunting, yang tidak pendek. Gitu maksudnya. Ya. Nah, sekarang yang aku butuhin adalah vitamin D, kalsium. Yes, itu yang penting juga. Untuk usianya 20 minggu ya, mulainya ya. Jadi pertumbuhan bayi itu harus mengikuti kurva pertumbuhannya, yaitu di garis atau daerah yang putih.
tidak boleh yang biru itu sangat berlebihan, tidak boleh yang abu-abu itu kurang banget, berarti ada sesuatu hal itu patologis ya. Kita lihat tadi berarti 900 gram ya. 900 gram berarti di sini kurang lebih ya di usia Anda 24 minggu ya, berarti dia range-nya putih ya, jadi berat jadinya sesuai ya, dia tidak berlebih tidak juga kurang, itu pentingnya. Udah habis kontrol tadi, hasilnya memuaskan banget ya, sesuai dengan ekspektasi kita, semuanya plasentanya aman, terus berat bayinya juga aman, dan semuanya normal. Nunggu di mana? Mau ini nih, mau nunggu vitamin dari dokter, terus sama nanti mau di apa ya? Iya itu mau apa di semacam kayak dikasih apa infus ya atau oksi gitu, biar supaya lebih fresh lagi, karena kemarin kan aku sempat agak ngedrop tuh. Kita ini nggak di endorse ya sama dokternya, kita bener-bener Ada 2 kali full, kita nemuin dokternya full rekomendasi dari kita. salah satunya ini dokter Eza ini. Iya, kita nggak di endorse sama dokter ini, jadi kita ngasih tahu kalian. Kemarin juga banyak yang nanyain tuh rekomendasi dokter kan, karena kalau misalkan kita nge-googling gitu ya, banyak banget dokter-dokter yang emang udah spesialis, yang udah mahal-mahal gitu. Salah satu rekomendasi yang masih harganya affordable banget sama dokter yang tadi.